Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mastura dengan NIM 201420032. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis 1B, yaitu tentang sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah di Indonesia sudah muncul sejak pertengahan 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional pada tahun 1974 dan tahun 1976. Dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh LSIK dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika ini, ada beberapa alasan yang menghambat terrealisasinya ide ini. Yang pertama yaitu operasi Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan karena itu tidak sejalan dengan UU yang berlaku. Yang kedua yaitu konsep Bank Syariah dari segi politis berkonotasi ideologis. Yang pertama yaitu ada wadiah. Wadiah yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang tersebut. Yang kedua yaitu mudharabah, akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, yaitu seperti lalai atau menyalahi perjanjian. Yang ketiga itu ada musyarakah, akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Yang pertama yaitu perlu adanya pemrakarsa. Motivator yang telah mengetahui apa itu BMT. Pemrakarsa tersebut fungsinya yaitu mencoba menjelaskan jawaban ke para sahabat dengan menjelaskan tentang BMT dan perannya dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Yang kedua yaitu di antara pemrakarsa membentuk panitia tindakan pendirian BMT atau P3B di lokasi yang dimaksud. Yang ketiga yaitu P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar 10 juta atau sampai 40 juta per tiap anggota agar BMT memulai operasi dengan syarat modal tersebut. Modal dapat berasal dari perorangan lembaga atau yayasan dan sumber-sumber lainnya. Awal modal yang harus disiapkan yaitu modal awal untuk pendirian BMT minimal sebesar 150 juta. Lebih besar juga tentu lebih baik. Nilai ini berdasarkan perhitungan skala ekonomis agar BMT dapat beroperasi dengan baik. Yang pertama yaitu pengawasan Dewan Syariah atau PDS. Asuransi syariah itu ada PDS-nya. Untuk fungsinya yaitu mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana. Sedangkan asuransi konvensional itu tidak ada PDS-nya. Yang kedua yaitu ada akad. Asuransi syariah itu menggunakan akad tolong-menolong atau tafakul, sedangkan asuransi konvensional itu menggunakan jual beli. Yang ketiga yaitu investasi dana. Asuransi syariah investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah, sedangkan asuransi konvensional itu menggunakan investasi dana berdasarkan bunga. Yang keempat yaitu kepemilikan dana. Untuk asuransi syariah yaitu dana yang terkumpul dari nasabah atau premi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan asuransi konvensional yaitu dana yang terkumpul tadi atau dari nasabah atau premi menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menentukan investasinya. Yang kelima itu ada pembiayaan klaim. Untuk asuransi syariah itu dari rekening tabarruk atau dana kebajikan, seluruh peserta sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong apabila terjadi musibah. Sedangkan asuransi konvensional itu dari rekening dana perusahaan. Yang terakhir yaitu yang keenam keuntungan atau profit. Asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional ini seluruhnya menjadi milik perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.